Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba. Sebelumnya saya akan mengenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama ada Andina Maulani Artanti Putri dari absen 4, Hanida Nurbaiti absen 5, Ayunda Faza Fauziah absen 6, Isabella Cantika Putri absen 13, Salsabila Subekti dari absen 30, dan Vinkania Laiza Gusti Azahra dari absen 34. Setelah ini, kalian simak baik-baik penjelasan dari kami ya. Terima kasih. Yang pertama adalah perkelahian antar pelajar. Secara bahasa, perkelahian kelompok antar pelajar adalah suatu bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok remaja dengan kelompok remaja yang lain, di mana mereka berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat mereka tidak berdaya. Sedangkan secara istilah, perkelahian antar pelajar adalah bentuk konflik atau kekerasan yang terjadi antara dua atau lebih kelompok pelajar yang berasal dari sekolah yang berbeda. Hukum perkelahian antar pelajar termuat dalam pasal 472 huruf A, yang dimana disebutkan bahwa setiap orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap tindak pidana yang khusus dilakukan, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan. Selain itu, pelaku juga dikenakan pidana denda paling banyak kategori 3 sebesar 50 juta rupiah jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan luka berat. Selanjutnya ada dalil dan hadis perkelahian antar remaja. Dalil dan hadis perkelahian antar remaja termuat dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, yang artinya adalah, "Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Dalil yang selanjutnya adalah Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Selanjutnya adalah macam-macam perkelahian antar pelajar. Tawuran atau perkelahian antar pelajar terbagi menjadi 3. Yang pertama, tawuran pelajar yang telah memiliki rasa permusuhan secara turun-temurun. Yang kedua, tawuran satu sekolah melawan satu perguruan yang di dalamnya terdapat beberapa jenis sekolah. Yang ketiga, tawuran pelajar yang sifatnya insidental yang dipicu oleh situasi dan kondisi tertentu. Selanjutnya ada bahaya dari perkelahian antar pelajar, yaitu timbulnya stres, frustasi, dan bahkan traumatik dalam diri individu, merusak fasilitas umum, adanya korban, timbulnya kecemasan dan keresahan masyarakat di lingkungan sekitar, menurunkan rasa kebersamaan dan solidaritas di lingkungan sosial, serta meningkatkan kekerasan dan kriminalitas. Dan tentunya tidak ada manfaat dari mengikuti perkelahian antar pelajar karena perkelahian itu mudarat atau tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sehingga jika kita terlibat perkelahian antar pelajar, maka hanya akan mendapatkan hal-hal buruk. Namun, ada solusi untuk perkelahian antar pelajar, yaitu memberi keteladanan pada pelajar dalam berbuat, bertutur kata, maupun bereaksi terhadap berbagai hal tanpa menggunakan kekerasan sedikit pun. Menindak atau memberi sanksi pada pihak-pihak yang berpotensi menyulut perkelahian antar pelajar, mendorong siswa terlibat dalam kegiatan positif yang dapat menunjang masa depannya. Cara menghindari perkelahian antar pelajar. Yang pertama, beri kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya, sehingga optimal menemukan jati dirinya dan orientasi hidup yang dituju, serta wujudkan kondisi sekitar yang sehat, aman, dan tentram. 2. Wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. 3. Melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar atau remaja di bidang tertentu sesuai minat
dan bakat masing-masing. 4. Bentuk perkembangan pelajar di lingkungan sekolah dengan baik. 5. Pentingnya membentuk banyak organisasi atau lembaga yang mewadahi aktivitas pelajar atau anak, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggal. Yang keenam, menghindari diri dari lingkungan yang tidak baik. Dan yang terakhir, mengikuti kegiatan positif, seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti acara pengajian, dan masih banyak lagi kegiatan yang dapat diikuti oleh pelajar. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang minuman keras. Pertama-tama kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Secara bahasa, minuman keras disebut juga khamr, yang berarti arak, tuak, atau anggur. Sedangkan secara istilah berarti minuman atau sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan akal sehat yang terbuat dari perasan anggur. Hukum yang menjerat orang yang meminum minuman beralkohol ada di pasal 20 RUU Larangan Minum Beralkohol yang menjelaskan setiap orang yang mengonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 bulan dan paling lama 2 tahun atau denda paling sedikit sebesar 10 juta dan paling banyak 50 juta. Ada hadis juga yang melarang minum minuman beralkohol, yaitu bunyinya Anibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin hamru wa kullu muskirin hamr, yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muskir atau memabukkan adalah hamr dan setiap yang muskir adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya ada macam-macam minuman keras. Ada wine, vodka, soju, bir, whisky, dan sake. Bahaya meminum minuman keras: yang pertama, menyebabkan kerusakan saraf. Yang kedua, menyebabkan gangguan jantung. Yang ketiga, mengganggu sistem metabolisme tubuh. Yang keempat, mengganggu sistem reproduksi. Yang kelima, menurunkan kecerdasan. Yang keenam, dapat merusak lebih dari satu bagian otak. Yang ketujuh, haram. Manfaat minuman beralkohol jika dikonsumsi sewajarnya. Baik untuk kesehatan jantung, meningkatkan kadar kolesterol baik, mencegah kanker, mengurangi resiko diabetes, mencegah gangguan kognitif, mengatasi batu empedu. Solusi untuk menghindari minum minuman keras. Yang pertama, mencari pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang tidak baik. Kedua, mengisi waktu luang dengan melakukan hal-hal baik. Yang ketiga, menjaga gaya hidup yang sehat. Yang keempat, memberikan sanksi pada remaja yang menggunakan minuman keras. Yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menghindari minum minuman keras. Yang pertama, tidak mencoba-coba memakai atau meminum khamr atau miras karena bahaya dan mudaratnya sangat besar. Yang kedua, khamr, judi, berkorban atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala dan mengundi nasib, semua itu adalah rij, yakni sikap dan perbuatan yang amat sangat tercela. 3. Mengedepankan pola hidup bersih lahir batin. 4. Menghindari pergaulan bebas. 5. Selektif dalam memilih teman. 6. Menjauhi sikap dan perilaku yang menjadikan kehidupan rugi secara cepat dan drastis. 7. Timbulnya kesadaran diri untuk menjalankan aturan agama secara baik dan benar. Yang ketiga ada narkoba. Pengertian. Secara bahasa, narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu narcotics, yang berarti obat bius, yang artinya sama dengan narkosis dalam bahasa Yunani, yang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan secara istilah, narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan dalam tubuh manusia, baik secara oral atau diminum, dihirup, maupun disuntikkan, dapat mengubah pikiran, suasana hati maupun perasaan, dan perilaku seseorang. Kemudian ada narkoba ditinjau dari hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang mana dalam undang-undang tersebut mengatakan bahwa pecandu dan pengedar dapat dikenai sanksi pidana penjara, denda, rehabilitasi medis dan sosial hingga pidana mati. Dalil dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi,
Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijzum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Macam-macam narkoba. Yang pertama ada ganja, yang kedua ada heroin, yang ketiga ada opium, yang keempat ada depresan, yang kelima ada halusinogen, dan yang keenam ada putau. Selanjutnya ada bahaya narkoba. Bahaya narkoba yang pertama ialah meningkatkan resiko terjadinya gangguan kecemasan, depresi dan gangguan bipolar. Yang kedua merusak otak secara permanen. Yang ketiga kematian. Yang keempat menurunnya tingkat kesadaran. Yang kelima sering berhalusinasi. Dan yang keenam mengganggu kesehatan. Walaupun narkoba berbahaya, tetapi jika digunakan sesuai dengan dosisnya, maka narkoba dapat memberikan manfaat. Berikut contoh pemanfaatan narkoba dalam dunia medis. Ada LSD yang bermanfaat untuk mengobati pasien dan meredakan rasa nyeri bagi penyakit kronis. Ada kokain dan tanaman koka, sebuah obat bius baru, obat pencahar, dan sebagai obat motion sickness. Ekstasi bermanfaat mengurangi kecemasan, meringankan gejala Parkinson, dan perawatan untuk PTSD. Ganja obat untuk kanker, AIDS, sklerosis, glaukoma, dan epilepsi. Amfetamin saat ini digunakan oleh komunitas medis untuk mengobati narkolepsi dan ADHD. Selanjutnya, jika sudah terlanjur terjerumus oleh narkoba, solusi yang dapat kita lakukan agar tidak kecanduan atau tidak mengulanginya lagi ialah dengan mengetahui dampak buruk pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik dan mental, pilih pergaulan atau teman yang baik, jauhi yang dapat membawa pengaruh buruk kecanduan narkoba. Lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi tertentu. Ingat bahwa ancaman hukuman untuk penyalahgunaan narkoba tergolong berat, ditambah lagi sanksi sosial dari masyarakat. Lalu yang terakhir ada cara menghindari agar tidak terjerumus oleh narkoba, yaitu yang pertama hindari rasa penasaran untuk mencoba, yang kedua ketahui dampak buruk pemakaian narkoba untuk kesehatan fisik dan mental, yang ketiga lakukan kegiatan positif seperti olahraga atau bergabung dengan organisasi tertentu, yang keempat hindari pergaulan bebas, yang kelima selektif dalam pergaulan, yang keenam perkuat pertahanan spiritual, dan yang terakhir berpikir jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang sudah mau mendengarkan presentasi ini. Kami banyak memohon maaf apabila terdapat kesalahan materi yang kami sampaikan, dan apabila terdapat kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di presentasi selanjutnya.